Ada satu hal, hanya satu, yang jika kamu melakukannya dengan benar, bukan hanya membuat wanita menginginkanmu, tetapi juga membuatnya sulit melepaskanmu. Bukan penampilanmu, bukan uangmu, bukan pesonamu, bukan kata-kata rayuan atau strategi kencanmu. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam dan jauh lebih kuat. Karena ketika dilakukan dengan tepat, seorang wanita tidak sekedar memilihmu, dia mulai merasa membutuhkanmu. Dia merasa tertarik ke arahmu, terdorong untuk kembali kepadamu. Bahkan ketika logika mengatakan seharusnya tidak. Dan ketika dilakukan dengan cara yang salah, kamu tidak menciptakan hasrat yang sehat. Kamu menciptakan obsesi, kekacauan emosional, dan dinamika yang sulit dikendalikan. Jadi inilah pertanyaan yang tidak nyaman yang perlu kamu renungkan. Mengapa ada pria yang tampak hampir tidak berusaha, tetapi wanita terus mengejarnya, sementara pria lain sudah melakukan segalanya dengan benar, namun tetap tergantikan? Jawabannya mungkin tidak menyenangkan, tetapi akan mengubah cara pandangmu tentang ketertarikan. Ketertarikan bukanlah sesuatu yang logis, ia bersifat psikologis. Dan ketika kamu memahami mekanisme di baliknya, kamu berhenti menebak-nebak. Kamu berhenti mengejar. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu menyukai video ini dan berlangganan channel. Jika kamu ingin memahami wanita lebih dalam dari sekedar fantasi dan nasihat dangkal, kamu berada di tempat yang tepat. Sekarang mari kita bahas apa yang sebenarnya dikejar wanita, dan mengapa sebagian besar pria tidak pernah menyadarinya. Kebanyakan pria percaya bahwa ketertarikan dibangun dari perasaan diinginkan. Jika seorang wanita menginginkan perhatianmu, kehadiranmu, usahamu, berarti kamu melakukan sesuatu dengan benar. Awalnya itu terasa meyakinkan. Diinginkan terasa seperti kemajuan. Diinginkan terasa seperti validasi. Tetapi ingin itu rapuh. Seorang wanita bisa menginginkan banyak hal sekaligus. Dia ingin kasih sayang. Dia ingin stabilitas. Dia ingin kegembiraan. Dia ingin merasa diinginkan. Namun tidak satu pun dari keinginan itu benar-benar mengikatnya. Keinginan itu opsional, dan sesuatu yang opsional selalu bisa diganti ketika ada pilihan yang sedikit lebih baik. Kebutuhan berbeda. Kebutuhan bukan preferensi, bukan keputusan sadar. Kebutuhan bekerja di bawah logika, di bawah standar, di bawah janji. Ketika sesuatu terhubung dengan cara seorang wanita mengatur emosinya, ketika itu menjadi bagian dari bagaimana dia menenangkan atau menstabilkan dirinya, dia tidak sekedar memilihnya. Dia berputar di sekitarnya. Perhatikan betapa cepatnya keinginan berubah. Dia menginginkan gaya hidup tertentu, sampai gaya hidup lain terasa lebih menarik. Dia menginginkan pria tertentu, sampai pria lain menawarkan pengalaman emosional yang lebih kuat. Keinginan memiliki ingatan pendek. Ia setia pada kenyamanan. Kebutuhan tidak seperti itu. Kebutuhan berakar pada kelangsungan emosional. Itu adalah hal yang dicari sistem saraf ketika menginginkan ketenangan, rangsangan, kepastian, atau rasa aman. Ketika seorang wanita membutuhkan sesuatu, kehilangannya menciptakan ketidaknyamanan, kecemasan, rasa kosong yang sulit diabaikan, dan pikiran akan berusaha keras untuk menghilangkan ketidaknyamanan itu. Disinilah banyak pria keliru. Mereka berusaha keras untuk diinginkan, lebih perhatian, lebih tersedia, lebih mengalah, tanpa menyadari bahwa akses yang terlalu mudah justru menyampaikan satu pesan berbahaya. Aku bisa digantikan. Ketika kamu memberikan segalanya tanpa ketegangan, tanpa kontras, tanpa konsekuensi emosional, kamu mengajarkan bahwa kehadiranmu itu opsional. Dan hal yang opsional adalah yang paling mudah dilepaskan. Ketika ketertarikan berubah dari keinginan menjadi kebutuhan, dinamikanya berubah total. Dia tidak lagi menilaimu secara rasional. Dia tidak membandingkanmu secara logis dengan pilihan lain. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana perasaannya tanpamu, dan dia tidak menyukai jawabannya. Inilah perbedaan yang mengubah inti ketertarikan. Wanita mengganti apa yang hanya mereka inginkan. Mereka mengejar apa yang mereka rasakan sebagai kebutuhan. Sampai kamu memahami perbedaan itu, bukan hanya secara teori,
Tetapi secara mendalam, kamu akan terus menyamakan usaha dengan pengaruh. Banyak pria menenangkan diri dengan cerita. Dia merindukanku karena aku baik padanya, karena aku mendengarkan, karena aku selalu ada. Cerita itu terasa mulia, tetapi membuatmu lemah. Wanita tidak melekat pada orang semata. Mereka melekat pada keadaan emosional, pada pengalaman psikologis, pada bagaimana tubuh mereka merasa tenang atau bersemangat di sekitar pria tertentu. Ketika dia mengatakan merindukanmu, dia sebenarnya merindukan perasaan yang muncul saat bersamamu. Rasa tenang, kegembiraan, validasi, ketegangan positif, atau kenyamanan. Bukan sekadar sifat atau usahamu. Itulah sebabnya dua pria dengan perilaku berbeda bisa menghasilkan obsesi atau justru ketidakpedulian. Perbedaannya bukan karakter. Perbedaannya adalah ketergantungan emosional.